teman-teman, selamat hari Minggu. Kembali lagi sama aku Karissa. Teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat dan baik-baik aja ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita siapkan hati kita dan menyanyikan Mari Kawan-Kawan Nyanyi Gembira. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang baik, terima kasih ya Bapa karena Engkau telah memberkati kami dari pagi hari hingga saat ini ya Bapa. Tuhan Yesus, setelah ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau siapkanlah hati kami dan berilah kami hikmat dalam mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Dan biarlah firman-Mu ini dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tema ibadah kita pada hari ini adalah belajar dari Oloan Panggabean. Kalian pasti udah gak asing kan sama nama Oloan Panggabean? Nah, kalian penasaran gak sih? Apa sih yang kita bisa pelajari dari seorang Oloan Panggabean? Tapi sebelum itu, sebelum kita memasuki firman, mari kita menyanyikan firman-Mu pelita bagi kakiku. Terang bagi jalanku.
Selamat hari Minggu nih Sobat Remaja. Ketemu lagi sama Kak Dian. Gimana kabarnya? Kak Dian harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, tentunya Kak Dian mengajak kita semua untuk berdoa dulu yuk. Yuk kita satu dalam doa. Bapak surga, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai setiap hati dan pikiran kami, untuk kami dapat mengerti firman-Mu. Dan kiranya Tuhan juga menolong kami untuk dimampukan melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami, sehingga semakin hari kami dibentuk Tuhan menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa dan permohonan ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Oke, baik Sobat Remaja. Nah, sebelum Kak Dian sampaikan firman Tuhan, Kak Dian ingin kasih lihat dulu nih, kira-kira gitu ya, dari video ini kamu lihat apa sih? Yuk, kita lihat yuk. Ya, teman remaja, apa yang tadi kita lihat ya? Ya, ada gelas yang berisi air teh sama satu gelas yang berisi air. Ya tadi ya, air teh dituang ke satu gelas yang lain, jadinya bening atau jernih gitu ya. Nah, kalau kamu lihat dari situ, berarti terjadi apa nih teman-teman remaja? Bener banget, terjadi perubahan. Nah, ini topik yang akan kita bahas nih. Firman Tuhan yang akan kita bahas tentang perubahan. Nah, perubahan seperti apa sih? Kita mau belajar dari satu sosok muda gitu ya, yang beberapa waktu lalu Tuhan sudah panggil dia sih ya. Jadi ini ada satu kisah hidupnya dia yang cukup menginspirasi nih, gitu ya, menginspirasi generasi muda karena perubahan yang terjadi. So, kita lihat dulu yuk sama-sama videonya. Siapakah sosok itu? Memang, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Suatu hal yang common banget buat mereka, suatu hal yang biasa. Jadi kalau lu nggak ngeganja, kayaknya lu cupu banget gitu. Aku pada saat itu aku terjun di dunia band. Jadi ngeband tanpa drugs kayaknya kosong aja gitu. Semua berjalan lancar. Di dunia akting, Joanna masih bisa menyembunyikan sisi gelapnya nyaris sempurna. Sedangkan Radit seakan lupa segalanya. Tapi bagaimana jika situasinya seperti ini? Polisi, darurat! Pas nyadar ke wah ini polisi nih, wah ini lagi giting nih, kayak langsung di hati tuh, di pikiran tuh udah pasti ketangkep. Malu campur was-was. Akankah publik dan media mencium aib ini? Telepon. Aduh, Ma, aku di Polsek Tangerang. Itu yang mau ngucapin kata-kata itu aja nggak enak banget. Dan di situ aku juga agak parno juga karena baru selesai syuting. Aku benar-benar ngeliat pengorbanan mereka ya. Maksudnya itu kan pasti rasanya malu banget gitu ke Polsek jemput anaknya yang ketahuan narkoba gitu. Orang tuanya hanya bisa menangis. Pertanyaan ini mungkin muncul di benak mereka. Mengapa anak mereka bisa senekat ini? Peristiwa ini mungkin bisa menjawabnya. Tolong ditandatangani. Surat untuk Papa. Surat apa ya? Di situ aduh nggak enak banget rasanya karena selama ini bener-bener nggak ngerasa ada apa-apa gitu, semuanya baik-baik aja. Tiba-tiba sekarang aku baca sendiri suratnya kok mereka tiba-tiba cerai. Aku langsung di situ langsung nangis dan itu bener-bener mulai hari itu aku berontak sama orang tua. Aku mulai bohong, aku mulai bolos sekolah. Pokoknya udah nggak mau denger-dengeran lagi. Maksudnya kalian mama papa udah kayak gitu sama aku ya, ngapain sih gue harus nurut, ngapain sih gue harus rajin sekolah, nyenengin hati mereka. Pokoknya apa yang mereka bilang aku harus lakuin yang sebaliknya gitu. Setelah 3 tahun bercerai, keduanya kembali rujuk. Tapi bagi Joanna, ia terlanjur menikmati dunia barunya, alkohol dan seks bebas.
Sudah sepantasnya sepasang kekasih ini menerima amarah atau mungkin makian. Tapi bukan itu yang terjadi. Tapi orang tua saya benar-benar nggak menjatuhkan saya. Dia tetap menunjukkan kasihnya, dia menunjukkan kekecewaan ya, tapi tidak menunjukkan bahwa aduh lu nggak layak banget, lu gimana sih udah dikasih ampun masih juga enggak. Saya walaupun melakukan kesalahan, saya sudah menyayat-nyayat harga diri mereka sebagai orang tua. Saya sudah menjelekkan nama, apalagi Batak kan papa saya, mencoreng nama keluarga. Dia tetap mengangkat saya tapi dengan rela untuk direndahkan dia. Pak, saya akan bawa pulang anak-anak ini. Saya akan jamin semuanya. Tapi itu belum semua. Kejadian berikut semakin membuat mereka sangat heran. Mulai menjauh dari rumah, papa saya melambaikan tangannya dada. Saya melihat bahwa di situ hati saya benar-benar hancur banget. Saya lihat mukanya tidak ceria, cuman dia senyum. Tapi saya lihat matanya sedih sekali. Dan tatapan itu yang saya bayangkan dari perjalanan di Pondok Kelapa sampai ke Rasuna. Saya diam doang. Sampai tidur. Saya nggak ngomong sama Joanna, saya cuman diam, tidur. Saat saya tidur, itu saya terus terbayang dengan papa saya. Hancur berkeping-keping lah. Mungkin sekitar 10 menit saya tidur, hati saya kayak ada yang pukul. Akhirnya saya bangun, terus saya langsung megap-megap, nangis. Dan nangis kata-kata yang pertama keluar bahwa Tuhan tolong saya menyerahkan hidup saya seluruhnya sama Engkau. Kita berdoa dan akhirnya udah selesai, ada damai, ada kekuatan baru dari situ. Akhirnya saya terbang ke Manado dengan istilahnya dengan percaya diri. Oke, menurut Karen gimana? Pas ngomong sama papa juga aku kaget banget. Dia di situ setelah kita ngomong dia cuma duduk diem. Udah bukan marahin lagi dan ngomongin kenapa kalian begini-begini, tapi dia langsung to the next step aja, langsung oke, jadi sekarang maunya gimana, apa yang harus diambil tindakannya gitu. Langsung udah ngomongin keperkawinan dan segala macam, dan di situ aku kaget banget. Aku yakin banget kalau itu bukan karena Tuhan, pasti papa udah gampar Radit lah atau apalah, karena papaku dulu tuh emosian banget. Di situ aku mulai kena banget, dan kan papa bilang kalau aku harus berdoa minta ampun sama Tuhan. Semenjak itu aku benar-benar ngerasa damai dan aku tenang dalam ngadepin semuanya gitu. Januari 2007, mereka resmi menikah. Keduanya masih labil dan penuh ego. Mereka coba berinvestasi dalam jumlah yang besar, namun gagal. Orang bilang mereka belum terlalu matang, tapi masih ada masalah lain. Aduh, gue harus tobat nih. Capek gue harus tobat nih. Gitu-gitu aja. Pengen tapi nggak tahu caranya. Dan emang nggak ketemu sama sekali. Tapi ya gimana, barang ada, terus teman-teman juga masih make. Jadi selalu kalah. Akhirnya aku punya komunitas yang luar biasa. Akhirnya aku bersaksi dan didoain, dan puji Tuhan itu sembuh. Dengan saling mengakui kesalahan, mereka sedang menelanjangi dosa. Di komunitas ini juga mereka mengikuti konseling. Tiap kali mereka menghadapi konflik, mereka mengikuti konseling. Dan dia doakan saya, dia bilang seperti ini, Radit, kamu terlalu berhayal ke sana kemari, terlalu berhayal ke sana ke sini. Jangan cari berkat, cari sumber berkat. Tapi cari sumber berkat, yaitu Tuhan itu sendiri. Wow, saya bilang, ini Tuhan ngomong sama saya melalui beliau. Akhirnya saya memutuskan untuk tinggalin bisnis saya. Kalau saya lagi utang ya, saya tinggalin bisnis saya full melayani Tuhan. Tapi luar biasa, saya nggak cari keringat untuk cari uang. Tiba-tiba orang nelpon, iya kamu punya barang ini ya, saya pesen dong. Selama setahun seperti itu terus, sampai akhirnya utang saya lunas. Dengan proses yang tidak singkat, mereka menemukan sebuah kebenaran dari setiap firman yang mereka dengar. Kebenaran yang sanggup mengubah seluruh hidup mereka. Contohnya, saya bilang sama Kak Ariel, Kak, sorry aku habis ngeganja. So what? Emang Tuhan lihat apa yang kamu lakukan, Tuhan lihat hati kamu. Dia nggak tegur saya kan. Tapi perkataan itu ada firman yang kayaknya dibungkus, di package dengan satu hal yang halus bahwa, hei, Tuhan nggak lihat apa yang di luar, tapi Tuhan lihat hati. Dan menurut firman itu yang sudah ditanamkan ke hati saya, itu dia berbuah sendiri. Sampai akhirnya karena saya fokus untuk menjadi seperti Tuhan, itu otomatis hilang. Loh, kok gue berhenti ngerokok ya? Loh, kok gue berhenti ngeganja ya? Loh, kok gue berhenti ekstasi? Akhirnya aku berhenti semua. Bahkan
sampai saya bisa mencintai istri saya dengan sempurna, itu karena saya nggak fokus ke itu. Saya nggak fokus untuk mencintai istri saya nggak fokus untuk hilang dari narkoba, tapi saya fokus untuk jalin hubungan sama Tuhan. Sekarang aku tahu bukan masalah dosanya gitu, cuman gimana kita ambil keputusan yang benar itu gitu. Mungkin nggak cuman masalah obat-obatan ya, cuman kayak mungkin dulu kan aku pernah masuk Playboy juga, dan aku dulu seneng gitu pakai bikini, aku seneng di foto-foto pakai baju seksi, cuman aku di situ mulai kebuka pikirannya bahwa mungkin menurut dunia itu oke gitu, malah keren, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan kan harus punya standar yang beda sama dunia gitu. Jadi pelan-pelan aku jalanin itu, aku ambil keputusan yang benar. Mereka paham betul, hidup mereka adalah milik Tuhan. Dan kehidupan itu harus dijalani dengan sebuah komitmen. Aku ingin menjadi contoh bahwa sebenarnya anak muda, hiasan anak muda itu adalah kekuatannya. Jadi sebenarnya kita punya power, kita punya kekuatan di mana kita masih muda, jangan sia-siain waktu. Jadi aku ingin ngasih contoh bahwa anak muda itu harus lebih powerful dengan orang tua. Sulit apapun, aku merasa aku happy. Kenapa? Karena Tuhanku udah bilang bahwa kita lebih dari pemenang. Apapun masa lalu yang kita udah lewatin, apapun dosa-dosa yang kita udah lewatin, tapi ujungnya itu kalau emang kita berserah sama Tuhan tuh pasti baik. Kita lupain aja semua yang kita udah lewatin, dan kita biarin Tuhan yang bekerja, biarin Tuhan yang tuntun kita step by step untuk jadi lebih baik. Nah, teman-teman remaja, tadi kita udah sama-sama lihat ya video tentang kisah hidupnya almarhum Raditya Oloan. Nah, kalau lihat dari pengalaman hidupnya tentu nggak mudah ya, di usia masih muda dia harus terjerat dengan narkoba gitu ya. Dia pemakai, dia juga seorang bandar narkoba, dan pada akhirnya dia juga menghamili pacarnya gitu ya, yang sekarang udah jadi istrinya. Nah, nggak cukup sampai di situ nih teman-teman remaja, tetapi juga dia masih terus harus bergumul ketika memasuki dunia pernikahan. Nah, teman-teman remaja, tentunya dari pengalaman Raditya Oloan ini, ya artinya semasa muda pun kita juga harus berjuang nih teman-teman remaja, karena di usia remaja tentunya nggak mudah ya, banyak sekali tantangan yang dihadapi, terutama dalam pergaulan sosialnya kamu sebagai seorang remaja. Nah, untuk itu teman-teman remaja perlu tahu juga nih, kira-kira firman Tuhan apa sih yang mendasari supaya teman-teman remaja ini nih bisa mengatasi gitu ya, melewati setiap tantangan hidup gitu ya, godaan-godaan hidup yang Tuhan hadirkan di usia kamu yang masih remaja ini, untuk tetap berpegang teguh nih sama firman Tuhan, supaya kamu pada akhirnya bisa memilih nih hal yang tepat, dan pada akhirnya kamu gak nyanyiin waktunya kamu gitu ya, sehingga ketika kita menjalani kehidupan itu ada perubahan yang istilahnya yang positif lah, yang sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Yuk kita baca sama-sama dari 2 Petrus pasal 3 ayat 14 sampai 18. 2 Petrus pasal 3 ayat 14 sampai 18. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu, waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya.
Ya, teman-teman remaja, dari firman Tuhan hari ini kita juga sama-sama diingatkan nih, kita nggak pernah tahu nih kedatangan Tuhan yang kedua kalinya itu kapan. Tapi tadi firman Tuhannya bicara bahwa ketika Tuhan nanti datang ke kedua kalinya, Tuhan pengen kita benar-benar udah siap nih gitu ya. Artinya kita jangan sampai bercacat nih. Artinya melalui sikap hidup kita jangan sampai kita melakukan hal-hal yang berdosa lagi, yang diharapkan seperti itu. Nah, sebagai seorang remaja tentunya banyak sekali tantangan di dalam hidup kamu gitu ya. Kenapa? Karena remaja itu masanya dimana kamu tuh pengen mencoba hal-hal yang baru, hal-hal yang semakin menantang, hal-hal yang mungkin kamu lakukan karena tuntutan atau karena pengen dipandang baik oleh orang lain gitu. Jadi kadang-kala ketika kita berperilaku, kita pakai standarnya dunia gitu ya. Jadi kalau kadang-kala tuh remaja itu jadi berubahnya tuh ngikutin maunya orang lain, maunya tren yang lagi booming, yang lagi viral gitu, yang padahal belum tentu positif atau baik gitu ya. Jadi hari ini yuk sebagai seorang remaja kita sama-sama mau belajar nih. Yang pertama, kita perlu waspada, teman-teman. Ya, sama seperti tadi Raditya Oloan ya gitu ya. Dia ingatin juga bahwa melalui firman Tuhan diingatkan pergaulan buruk itu merusak kebiasaan baik. Jadi kita perlu waspada. Ketika waspada berarti kita berhati-hati nih di dalam memilih lingkungan pergaulan, mana yang membangun dan mana yang tidak gitu ya. Jangan sampai kita salah pilih gitu. Nah, sebagai remaja itu penting banget ya, supaya kamu lebih berhati-hati, lebih juga berhikmat juga di dalam memilih mana sih yang perlu saya lakukan, mana sih yang perlu saya tiru dan mana yang tidak. Jadi yang pertama adalah perlu waspada, teman-teman remaja. Nah, yang kedua adalah memanfaatkan kesempatan untuk berubah. Nah, kadang-kala nih kalau remaja nih seringkali bilang, lah kan masih muda kak gitu. Kan kita nggak ada yang tahu nih, teman-teman remaja, hidup kita sampai kapan. Kita selalu ngerasa bahwa hidup kita tuh masih panjang. Muda itu waktunya seneng-seneng kak. Nanti kalau udah tua ada saatnya kok saya berubah gitu ya. Nah, tapi itu dia masalahnya, hidup kita bukan punya kita gitu ya. Kita nggak pernah tahu nih umur kita nih usianya sampai kapan, dan Tuhan itu juga datang kapan waktunya kita nggak pernah tahu, teman-teman remaja. Makanya tadi selain waspada, kita juga perlu mengubah nih mindsetnya kita, bahwa ketika kita masih berikan kesempatan nih kehidupan sama Tuhan, ini artinya Tuhan memberikan peluang buat kita untuk terus berubah gitu ya, seturut maunya Tuhan. Jadi manfaatkan baik-baik kesempatan untuk berubah. Seperti tadi Raditya Oloan juga bilang ya, bahwa jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu gitu. Jadi ketika Tuhan masih memberikan kita kesempatan waktu, ya ayo pergunakan dengan baik, jangan sia-siakan waktu. Karena kita nggak pernah ada yang tahu gitu ya, usia kita sampai kapan. Kita nggak pernah tahu juga Tuhan itu kapan datangnya untuk kedua kalinya. So, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Manfaatkan gitu ya kesempatan gitu ya yang Tuhan berikan untuk kita berubah. Jangan tunggu sampai kita tua dulu gitu. Kalau masih diberikan kesempatan untuk tua ya. Nah, yang ketiga nih teman-teman remaja adalah bertumbuh bagi kemuliaan Tuhan. Nah, ini juga penting nih. Sebagai manusia, ibarat pohon itu kan pasti mengalami pertumbuhan ya. Kalau nggak mengalami pertumbuhan ya itu pohon itu mati. Ya sama juga dengan kita pun mengalami pertumbuhan nih teman-teman remaja. Ya kan, secara fisik ya, kamu remaja tentunya masih ada nih perubahan secara fisik gitu ya, masalah tinggi badan dan lain sebagainya. Nah, ini penting juga nih untuk kita mengalami pertumbuhan gitu ya. Kenapa? Ketika kita mengalami pertumbuhan berarti kita mengalami perubahan. Bukan hanya secara fisik teman-teman remaja, tapi juga secara rohani. Gitu ya. Kita perlu juga mengalami pertumbuhan secara rohani. Biar ya nggak mati nih rohaninya kita. Ya. Nah, tadi penting juga nih dari pengalamannya Raditya Oloan, bagaimana dia ingatkan kita juga untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan.
gitu ya. Karena apapun yang terjadi kita nggak pernah tahu gitu ya. Sekalipun seperti tadi Raditya Olowan, sekalipun dia terus jatuh ke dalam dosa, tapi pada akhirnya dia merasakan nih, wah kasih yang luar biasa nih dari Tuhan melalui orang-orang sekitarnya. Pada akhirnya dia berubah untuk, saya mau berserah penuh deh pada Tuhan. Karena kalau misalnya saya mengandalkan diri saya sendiri, tentu nggak akan bisa. Makanya kenapa penting banget di dalam menjalani kehidupan ini, kita perlu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman remaja, mari yuk sama-sama. Yang pertama tadi, kita harus waspada. Yang kedua, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan, karena hidup adalah kesempatan. Yang ketiga adalah yuk kita bertumbuh secara rohani, bukan hanya fisik saja, tapi secara rohani, supaya kita bisa terus menjadi pribadi yang berdampak, hidupnya berdampak, menginspirasi gitu ya. Yang positif, yang membangun, sehingga pada akhirnya kamu walaupun masih muda sebagai seorang remaja bisa menjadi berkat untuk orang-orang sekitar kamu. Oke, teman-teman remaja, selamat menjalani kehidupan kamu sebagai remaja yang berdampak, yang positif, membangun, dan tentunya menjadi berkat bagi sesama. Yuk mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih ketika hari ini kami boleh diingatkan melalui satu tokoh yang menginspiratif, yaitu Raditya Olowan. Kiranya Tuhan memampukan anak-anak remaja untuk bisa menerapkan di dalam kehidupan mereka, Tuhan, untuk selalu waspada Tuhan di dalam memilih pergaulan mana yang positif, yang membangun diri mereka menjadi semakin serupa dengan Engkau. Mampukan mereka juga menghargai waktu yang Tuhan berikan untuk terus mengalami perubahan yang lebih baik. Dan juga Tuhan, mampukan anak-anak-Mu di usia remaja ini terus bertumbuh imannya di dalam Engkau, mengandalkan Engkau Tuhan dalam setiap aspek kehidupannya, sehingga akhirnya di masa remaja ini mereka bisa melewatinya dengan baik, dengan seturut dengan kehendak Tuhan, dan bisa menjadi remaja yang menginspirasi, remaja yang juga berdampak dan menjadi berkat bagi orang-orang sekitarnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa dan permohonan ini hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Oke, baik, terima kasih. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Bye. Sekarang saatnya memberi persembahan. Bagi yang mau memberi persembahan, kalian bisa menitipkannya kepada orang tua kalian masing-masing, atau kalian juga bisa langsung memberinya ke pastori. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan Ada Damai Sejahtera Allah. Sejahtera
ibadah kita udah selesai nih teman-teman. Oh iya, kalian juga jangan lupa ya, terus menjaga kesehatan dan juga selalu taati protokol ya. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat hari Minggu. Dadah.